Uh, di 1, 2, 3, 4, 5 baru ada 5 orang. Baik, kelas 6B diaktifkan kameranya ya, biar terlihat, biar kelihatan. Kalian sedang ada di Zoom, ya, tolong diaktifkan kameranya. Ya, Elan, Talita, Tiola, Ana Salwa, Fatan, HS ini siapa ini? Ya, kita tolong diaktifkan kameranya biar bisa terlihat dari sini, dari Pak Guru ya. Kalian memang sedang belajar. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke tema terakhir di kelas 6, ya, yaitu tema 6I. Ya, hari Senin kemarin kalian sudah belajar sendiri mengenai 6I ini. Ya, dan hari ini kita akan bahas kembali, akan mempelajari lebih mendalam mengenai tematik tema 6I ini. Ya, baik, teman-temannya ini baru ada 7 yang masuk. Kalau kalian ada grup WA atau kalian punya kontak temannya, minta tolong untuk segera dihubungi temannya dan diingatkan untuk segera bergabung ya. Karena hari ini kita hanya 40 menit saja untuk Zoom-nya. Ya, dan juga yang sudah bergabung, sekali lagi minta tolong diaktifkan ya kameranya atau videonya supaya dari sini bisa terlihat nih ya. Baru Hasna sama Ufairi yang diaktifkan nih. Nah, Ana Salwa udah aktif kameranya. Elan, Deola, Fatan, Talita, HAS. Siapa ya HAS? Oh, Hasya. Nah, Hasya udah aktif kameranya. Ya. Yuk, yang lain yang belum diaktifkan. Nah, kemudian tadi ada tugas penjas ya. Nah, tugas penjas tadi silahkan nanti dikerjakan 1 menit saja itu senam namanya. Ya, boleh diganti lagunya, nggak harus lagu yang tadi. Itu cuma contoh saja. Ya, kamu cari ganti lagu yang lain silahkan. Ya, baik. Farid diaktifkan ya kameranya. Farid, Elan, Talita, Tiola. Belum pada muncul ini. Baik. Nah, 6I. 6I ini nanti kita akan membahas tentang menjelajah angkasa luar. Ya. Ini pembelajaran terakhir atau tema terakhir di kelas 6. Ya, ini tema ke-9 dan ini merupakan materi baru ya, materi baru untuk kalian mengenai planet, mengenai tata surya, mengenai galaksi. Ya, ini sesuatu yang baru ya. Jadi Bapak akan siapkan PowerPoint-nya, insya Allah sudah siap. Kita akan belajar hari ini ada 2 materi utama. Ya, hari ini ada 2 materi utama. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang planet-planet yang ada di tata surya kita, ya, dengan ciri-cirinya, supaya nanti kalian lebih paham. Oh, ini planet ini, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai teks fiksi, ya, masih mengenai teks fiksi. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi tokoh utama dalam teks fiksi, ya, tokoh utama, karakternya, dan juga latar-latar dalam sebuah teks fiksi. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung. Sudah ada 12 orang yang bergabung. Ya, teman-temannya mungkin diingatkan untuk segera bergabung ya. Kalau kalian mempunyai kontaknya, diingatkan saja. Ya, kita sampai jam 11 lebih 10 untuk hari ini. Ya, sisanya silakan kalian pelajari lagi tematiknya, dan juga kalau misalkan penjasnya belum selesai, boleh dilanjutkan. Ya. Copot. Sebentar ya, ada yang copot. Ya, yang belum di on kan videonya, mohon di on kan ya. Asila, Farid, Elan, siapa itu Hima. Nah, Jibril udah on.
Sebentar, ini dulu. Nempel dulu sebentar. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 6B, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kurang lebih kita sudah tidak melakukan Zoom 2 atau 3 pekan ini ya, terakhir belum PTS kemarin. Alhamdulillah hari ini kita mau melaksanakan Zoom lagi ya. Hari ini disiapkan bukunya, buku 6I ya, mengenai menjelajah angkasa luar, tema terakhir ya. Kemudian disiapkan juga buku tulisnya dan alat tulisnya ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, Bapak akan share screen ini ya, ada materi tentang angkasa luar ini ya. Bapak share screen-nya, kemudian diperhatikan ya. Baik, sudah bisa terlihat? Oh, maaf, salah ini. Ulang lagi. Share screen, ini. Baik, nah sudah bisa terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah belum? Belum, Pak. Belum? Udah, Pak, udah. Nah, baik. Pak buka juga, dua. Baik, nah tema kita hari ini, seperti yang sudah Bapak bilang tadi, temanya adalah menjelajah angkasa luar. Ya. Kalau pekan kemarin atau tema kemarin, kita masih belajar tentang bumi ya dan sekitarnya. Nah, hari ini, mulai hari ini dan sampai seterusnya, kita akan belajar tentang angkasa luar. Berarti ini sudah sesuatu yang di luar dari bumi. Ya, bumi kita dan di luarnya nanti ada apa saja sih selain bumi. Nah, kita akan belajar ya. Kemudian, nah ini bukunya ya. Bukunya yaitu buku tematik 6I. Ya, ini mohon disiapkan juga, mohon dibuka. Kita mulai dari halaman 2. Ya, di halaman 2, buku paket kalian, itu dimulai materinya. Nah, langsung saja. Baik, judul untuk subtema 1 ini adalah keteraturan yang menakjubkan. Ya. Kenapa disebut keteraturan yang menakjubkan? Ya. Nah, perhatikan di gambar yang Bapak tampilkan. Ini adalah gambar di salah satu bagian dari masih di planet bumi ini ya. Tapi kalian lihat, ini fotonya kemungkinan di malam hari, dan ada yang beda nggak dengan foto-foto yang biasa kalian lihat ketika malam? Ada yang bedanya? Ada yang mau jawab? Bedanya apa sih? Ada galaksi. Ada apa? Ada apanya ya? Biasa kalau kalian keluar malam, kemudian lihat ke langit, ada yang beda nggak dengan gambar ini? Siva, kenapa? Bintang. Baik, di sini, di gambar ini, terlihat jelas ada banyak bintang. Ya, atau benda-benda asing yang terlihat sangat jelas di sini. Ya, ada bintang yang kecil, ada bintang yang berkilaunya itu sangat jelas di sini. Kemudian ada seperti garis-garis ini. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ya di tema NAMI ini kita akan pelajari ada apa saja sih di sini ini. Ya, selain planet, ada bintang, ada apa lagi sih di angkasa luar ini? Nah, kemudian semua benda-benda yang ada di luar angkasa ini ternyata mereka beredar secara teratur. Ya, kalau saja misalkan ya planet atau bintang ini ada sedikit saja salah untuk perhitungan, maka ada kemungkinan planet atau bintang ini akan mengalami tabrakan.
Ya. Nah, maka keteraturan ini apa yang menyebabkannya? Nanti kita akan pelajari. Nah, dari sekian banyak planet-planet ini atau bintang-bintang ini, ya, kita itu ada di planet Bumi. Ya, kita ada di planet Bumi, dan planet Bumi ini merupakan salah satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari. Ya. Dan matahari, ingat ya, matahari itu merupakan salah satu bintang yang ada di luar angkasa. Loh, kan beda, Pak. Matahari kan besar, terang. Sementara bintang kan kecil-kecil. Sinarnya tidak terlalu terang. Nah, yang perlu kalian ketahui, matahari itu merupakan salah satu bintang ya di angkasa luar itu. Kenapa matahari terlihat jelas dari bumi? Karena matahari merupakan bintang yang terdekat dari bumi. Ya, bedanya bintang dengan planet adalah bintang itu bisa menghasilkan cahaya sendiri. Itu ya. Jadi satu bintang seperti matahari dia bisa menghasilkan cahaya sendiri. Dan juga bintang itu ukurannya sangat besar. Ya, maka karena ukurannya sangat besar ini, gaya gravitasinya juga besar, sehingga sebuah sebuah bintang itu bisa menarik planet-planet yang ada di sekitarnya atau benda-benda yang ada di sekitarnya untuk mengelilingi dia. Ya, dan matahari itu bisa menarik 8 planet yang ada di sekitarnya untuk mengelilingi matahari ini. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah 8 planet yang mengelilingi matahari. Ya, ada 8. Ya, kita cek, ternyata 8 ini. Ya, ini matahari. Ya, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Ini matahari, sun. Ya. Nah, ada 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini ada yang kecil di sini, tapi ini sudah tidak dihitung sebagai sebuah planet. Ya, nanti kita akan jelaskan ya, karena kemarin ada yang bertanya kebetulan. Ya. Nah, 8 planet ini tertarik oleh gaya gravitasi dari matahari, sehingga 8 planet ini mengelilingi matahari. Nah, yang perlu kalian ingat dari gambar ini adalah, ya, gambar ini planetnya bisa pas ya. Ini Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars satu garis. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus satu garis. Padahal di kenyataannya kadang tidak segaris. Kadang Bumi ada di garis yang mana, ya, Mars ada di sebelah sini mungkin ya. Tadi kemudian Venus mungkin di sini atau di sebelah sana ya. Kemudian yang perlu kalian ingat dari gambar yang Bapak tampilkan, coba lihat di gambar. Ini ada garis-garis putih ya, seperti lintasan kalau sedang orang berlari. Nah, itu sebenarnya itu untuk memudahkan kita saja. Ya, penggambaran ini yang putih ini Merkurius, ada yang putih ke sini, ada yang putih ke sini yang melingkar. Itu namanya adalah orbit. Ya, ini orbit Merkurius. Berarti kalau yang di bumi, nah ini adalah orbitnya bumi, tempat beredarnya bumi. Apakah kalau kita keluar angkasa, orbitnya kelihatan ada putihnya? Tentu tidak. Ya, orbit ini tidak terlihat dan tidak terlihat oleh mata kita. Ini digambarkan hanya untuk memudahkan saja untuk penggambaran. Oh, ternyata orbit itu seperti ini. Ya, padahal di aslinya di luar angkasa tidak ada orbit yang terlihat seperti ini. Nah, kemudian di gambar ini selain 8 planet, ini ada juga sini nih tulisannya, ada asteroid belt atau sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan dari asteroid-asteroid yang berterbangan di luar angkasa. Ya, kalau ini ada di luar angkasa, kalau kita lihat luar angkasa, kalau pergi luar angkasa, ya, kemudian melihat ini ada di antara orbit Mars dan Jupiter, ini banyak asteroid. Ya, asteroid itu ukurannya bermacam-macam dari yang kecil sampai yang besar. Ya, cuma bedanya dengan planet, kalau asteroid ini bentuknya tidak beraturan. Kalau planet kan jelas
bulat ya. Tapi kalau asteroid bentuknya tidak beraturan, seperti batu saja yang kalau kalian lihat batu di luar, bentuknya tidak beraturan, nah itulah asteroid. Nah, ukurannya bermacam-macam. Ini dari yang sebesar bola basket sampai dengan luasnya hampir sama dengan sebuah kota. Ya. Dan ini juga sama, asteroid ini mengelilingi matahari juga. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada nih Kuiper Belt Object. Ini di luar tata surya kita, ya. Kemudian ada komet di sini, ya. Komet ini sering juga disebut sebagai bintang berekor. Padahal komet bukanlah bintang dan komet juga tidak berekor, ya, tidak berekor. Yang disebut dengan ekor itu adalah nanti kita akan bahas itu di pembelajaran di subtema yang ketiga, ya, kita lanjut nanti. Nah, ini ya susunan ini matahari, planet-planet, ada asteroid, ada komet dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai sebuah sistem tata surya atau bahasa Inggrisnya disebut dengan solar system. Ya. Kita ada di mana? Kita ada di planet Bumi di sini. Bayangkan, kita ada di sini. Kita merasa bumi ini besar banget kayaknya ya. Kita mengelilingi bumi juga belum, ya ukurannya besar banget. Tapi ternyata ketika kita bandingkan planet bumi dengan planet-planet yang lain, itu amat sangat kecil. Ya, coba bandingkan saja dengan Saturnus, atau dengan Jupiter, atau dengan matahari, ya. Atau bandingkan lagi dengan angkasa luar, ya, dengan galaksi yang lain, tentu bumi itu amat sangat kecil, ya. Kita tidak ada apa-apanya, ya. Dan sejauh ini yang diketahui ada kehidupan itu hanya di planet Bumi. Mungkin nggak di sini planet-planet yang lain ada kehidupan, kita belum tahu. Ya, tapi sejauh ini yang kita ketahui planet yang ada penghuninya atau makhluk hidupnya adalah planet Bumi. Ya, karena situasinya atau kondisinya itu sangat memungkinkan, ya, dari mulai suhu, kelembaban, kemudian juga ada air dalamnya, nah, itu memungkinkan ada kehidupan di bumi. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada sebuah teks, ya. Teks ini sebenarnya di buku kalian juga bisa kalian baca, ya, tapi bagi yang mungkin bukunya belum ketemu atau mungkin belum terbuka atau mungkin lupa bukunya di mana, ini ada di halaman 4 buku kalian. Nah, kita lihat di sini ada sebuah cerita. Ya, ceritanya judulnya Melihat Tata Surya Lebih Dekat. Nah, Nina dan teman-temannya mengunjungi Planetarium Jakarta. Mereka mengunjungi planetarium didampingi oleh guru. Sesampainya di planetarium, banyak sekali siswa dan sekolah lain yang antre membeli tiket. Mereka pun ikut antre. Wah, ramai sekali di sini, kata Lani kepada Nina. Iya, Lani, mereka juga pasti bersemangat seperti kita untuk melihat pertunjukan bintang nanti. Aku jadi tidak sabar untuk melihat pertunjukan itu, ujar Nina. Setelah membeli tiket, Bu Guru memandu Nina dan teman-temannya untuk masuk ke sebuah ruangan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat banyak sekali kursi. Mereka pun duduk dan menunggu pertunjukan dimulai. Tidak lama kemudian, lampu dimatikan. Ruangan pun menjadi gelap gulita dan muncul gambar matahari. Sebuah suara muncul dari pengeras suara. Matahari merupakan pusat tata surya kita. Matahari tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut juga rotasi bumi. Bumi melakukan rotasi selama 24 jam atau disebut juga dengan 1 hari. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam, kata suara yang muncul dari pengeras suara. Nina dan teman-temannya pun melihat gambar planet-planet di layar. Mereka pun terkagum-kagum akan keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah itu muncul penjelasan tentang jarak antar planet-planet dalam tata surya. Wah, ternyata jauh juga ya jarak dari bumi ke planet Mars, bisik Nina. Iya betul, aku kira jaraknya hanya dari rumahku ke sekolah.
Hehehe, kata Lani. Ngobrolnya nanti saja, teman-teman, ujar Tony yang duduk di belakang mereka. Selesai pertunjukan selesai, mereka pun keluar ruangan pertunjukan dengan riang. Di planetarium, mereka banyak mendapatkan pengetahuan mengenai angkasa luar. Baik, masih ingat nggak dulu Bapak pernah menjelaskan tentang teks fiksi dan non-fiksi? Siapa yang masih ingat apa itu perbedaannya teks fiksi dan non-fiksi? Iya, Pak. Ya, silahkan Syifa. Saya kalau teks fiksi itu teks hayalan itu. Tapi kalau teks berdasarkan cerita asli, kenyataan. Baik, betul ya. Kalau fiksi itu ceritanya berdasarkan hayalan atau bohongan atau tidak benar-benar terjadi. Sedangkan teks non-fiksi berarti teksnya adalah teks yang benar-benar terjadi, nyata, sungguhan. Ya, itu bedanya. Nah, cerita yang kita tadi baca, ya cerita ini, nah kita lebih dekat, ini termasuk teks fiksi. Kenapa disebut fiksi? Karena tokoh Nina itu sebenarnya tidak ada atau hanya hayalan dari pengarangnya saja. Ya, itu ya. Nah, kemudian Bapak punya beberapa pertanyaan nih mengenai teks yang tadi. Apa inti cerita teks tersebut? Intinya adalah menceritakan tentang kegiatan siswa ke planetarium. Ya. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Siapa tokoh utama cerita teks di atas? Teks tadi yang kita baca. Siapa? Nina. Nina. Betul. Nah, betul Nina. Tapi mau tanya lagi, tokoh utama itu apa sih? Tokoh utama itu apa? Tokoh utama itu tokoh yang utama. Yang utama? Iya, yang utama yang apa? Yang paling yang dibahas banget, Pak. Paling apa? Paling penting. Paling penting. Tuh. Ada lagi? Paling dibahas, Pak. Paling dibahas. Paling sering dibahas ya, atau paling sering muncul dalam cerita tersebut. Betul. Satu lagi. Cerita tokoh utama itu sering muncul, sering dibahas di apa namanya di cerita tersebut. Baik, kita tambahkan ya yang paling utama, tokoh utama itu adalah tokoh yang berpengaruh besar terhadap cerita tersebut. Ya. Itu tambahannya ya. Punya pengaruh yang besar terhadap cerita tersebut. Ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3. Mana nggak keluar ini? Nomor 3. Sikapnya. Ya, bagaimana sikap tokoh utama dalam cerita teks tersebut? Tokoh utamanya Nina udah ketahuan nih. Sikapnya bagaimana? Terkagum-kagum. Bagaimana? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu tinggi. Boleh. Apalagi karena dia pengen tahu planetarium itu isinya apa gitu ya. Baik. Lanjut lagi. Jelaskan latar tempat cerita tersebut. Ini pasti gampang ya. Latar Planetarium tempat. Jakarta. Betul. Planetarium di Jakarta. Baik. Sebenarnya latar itu bukan hanya latar tempat. Ya. Ada latar apa lagi selain latar tempat? Latar cerita. Ada 3 latar itu. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Tapi kalau cerita tadi itu hanya ada latar tempat saja. Latar waktunya kita tidak bisa tahu kan, mereka sedang di sana itu kapan gitu. Ya. Latar waktu itu misalkan kalau ceritanya itu begini, misalkan di sore yang cerah Nina pergi ke
planetarium. Kita bisa tahu itu latar waktunya adalah sore hari. Kalau latar suasana, ya apakah suasananya dalam keadaan yang senang, sedih, atau suasananya mencekam, atau suasananya sedang membuat haru dan lain sebagainya. Ya, baik. Itu ya mengenai teks fiksi dan tokoh-tokohnya. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, di planetarium tadi Nina itu pasti melihat tata surya juga, ada mataharinya. Matahari sebagai pusat tata surya. Ya, matahari sebagai pusat tata surya. Jangan percaya kalau ada yang bilang bumi itu diam, matahari yang mengelilingi bumi. Salah. Yang benar adalah bumi yang mengelilingi matahari. Ya, baik. Nah, di planetarium itu pasti ada cerita tentang planet-planet. Ya, anggap saja kita sekarang sedang ke planetarium seperti Nina dan teman-temannya tadi. Cuma kita lihat di sini saja. Ya, nah, planet-planet yang akan Bapak bahas di sini adalah berurutan ya dari planet yang paling dekat dengan matahari sampai dengan planet yang paling jauh dari matahari. Ya, dan juga kita akan bahas nanti mengenai Pluto. Ya, Pluto. Kenapa Pluto ini sudah dipecat dari keanggotaan tata surya kita? Ya, baik. Kita mulai dari yang pertama. Ini yang paling dekat dengan matahari. Ya, ini paling dekat tetangganya matahari. Ya, yaitu planet Merkurius atau Merkuri. Ya, Bapak. Kalau bahasa Inggrisnya beda, di sini Bapak cantumkan ya, supaya kalian juga tahu istilah-istilah dalam bahasa Inggrisnya. Merkurius ini ya. Nah, kurang lebih ini foto Merkurius. Ya. Ini sedang melayang-layang di angkasa. Sama dengan di buku kalian, tapi kalau menurut Bapak yang di foto sini lebih jelas ya. Warnanya seperti ini ya. Nih, ciri-cirinya adalah yang pertama Merkurius ini paling dekat dengan matahari. Tapi meskipun dekat, jaraknya itu sekitar 57 juta kilometer dari matahari. Dan juga Merkurius ini yang paling kecil di antara 8 planet, ini yang paling kecil. Ya. Kemudian tidak memiliki satelit dan atmosfer ya. Jadi tidak memiliki satelit. Kalau bumi itu punya satu satelit alami yang kita kenal dengan nama bulan. Ya. Kalau Merkurius itu tidak mempunyai satelit. Dan juga tidak memiliki atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan pelindung dari sebuah sebuah planet. Misalkan kalau ini adalah sebuah planet, maka atmosfer ini di luarnya dia melindungi. Tidak terlihat tapi melindungi. Melindungi dari apa? Misalkan kalau ada benda asing yang mau masuk ke planet tersebut, nah sebelum menyentuh permukaan planetnya, atmosfer ini akan menghancurkan benda asing tersebut. Misalkan ada asteroid, ada komet yang mau masuk ke planet tersebut, akan dihancurkan terlebih dahulu atmosfer. Nah, Merkurius tidak punya itu. Bumi punya. Ya. Kemudian di planet Merkurius, suhu siang dan malamnya itu sangat kontras sekali ya, terlihat perbedaannya ini sungguh sangat jauh. Suhu siang itu artinya bagian planet yang menghadap ke matahari itu suhunya 430 derajat Celcius. Ya, kalau kalian memasak air sampai mendidih, titik ini itu 100 derajat Celcius. Bayangkan, 100 derajat Celcius saja kalian pegang, udah kayak gimana panasnya. Nah, ini 483 derajat Celcius. Nah, sebaliknya, suhu malam atau bagian planet yang tidak tersinar oleh matahari, itu suhunya 183 derajat di bawah 0. Titik didih air, titik beku air itu 0 derajat. Ini 183 derajat di bawah 0. Udah beku kalau kalian di sana. Ya. Kemudian ukurannya itu sepertiga dari bumi. Kecil, ya. Lanjut, yang kedua. Apa yang kedua? Planet apa? Setelah Merkurius? Venus.
Venus, betul. Venus sama ya, bahasa Inggris Indonesia namanya Venus. Nah ini kurang lebih seperti ini gambar Venus. Ya, ini yang paling panas dibandingkan dengan tadi Merkurius. Ini bisa mencapai 462 derajat Celcius. Wah, ini bukan mendidih lagi ini untuk meleleh kali kalau kalian ada di sana. Ya, terlihat paling cerah dan ini bisa dilihat dari bumi. Ya, kadang-kadang terlihat dari bumi ketika sore hari atau ketika pagi hari. Maka disebutnya bintang fajar atau bintang senja. Meskipun salah penyebutannya ya, bukan bintang ya. Tapi ya mungkin orang-orang dulu belum tahu ya, disebutnya bintang saja. Padahal itu adalah planet Venus ya. Ukurannya hampir sama dengan ukuran bumi ya, mirip-mirip lah ya. Nah, yang ketiga adalah planet apa ini? Apa? Bumi. Bumi, betul ya. Earth. Ini planet paling cerah, warnanya biru di luar angkasa. Satu-satunya yang memiliki kehidupan. 2/3-nya tertutup oleh air. Kemudian punya satu satelit alami, yaitu bulan. Jarak ke matahari ini sekitar 149,6 juta kilometer. Atau dibulatkan 150 juta kilometer. Berapa lama ke matahari? Kalau kalian menggunakan mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Nanti dihitung ya berapa bensinnya ya, nggak ada rest area di luar angkasa lagi, jadi udah nggak bisa. Ngapain juga mau ke matahari ya, begitu sampai ke matahari udah meleleh duluan. Baik, yang keempat ini, ada yang tahu ini planet apa? Mars. Betul, Mars. ini adalah Mars ya, dijuluki planet merah karena kalau di luar angkasa dia terlihat sangat merah karena atmosfernya ya. Mempunyai 2 satelit alami, ini punya 2, namanya Phobos dan Deimos ya. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau bumi revolusinya itu 365 hari, kalau Mars 687 hari. Kalau bumi rotasinya 24 jam, kalau Mars 25 jam, 62 ya, beda-beda dikit lah ya. Dan ini sedang diteliti Mars ini oleh para ahli. Mungkin nggak kalau kita bisa tinggal di Mars? Ya, mungkin nggak, nah, sedang diteliti. Kalau bumi udah penuh nanti mungkin ada yang pindah ke Mars. Ya, jadi jalan-jalan nanti bukan ke luar negeri lagi, ke luar angkasa mungkin di masa depan itu. Kemudian yang keempat, yang kelima ini ada gambarnya, ada ciri-cirinya. Planet terbesar, planet gas, 79 satelitnya. Banyak sekali. Planet apa ini? Jupiter. Pinter. Jupiter terbesar ya, tapi isinya itu gas, bukan tanah padat seperti di bumi. Ya, ini ada yang beda warnanya satu ya, oranye ini bukan kesalahan gambar, memang seperti itu. Ini adalah badai abadi di Jupiter katanya. Ya. Baik, lanjutnya ini bentuknya seperti ini, punya cincin, planet ringan, 82 satelitnya. Saturnus. Betul. Ya, Saturnus atau bahasa Inggrisnya Saturn. Ya, tapi yang harus kalian ketahui ternyata bukan Saturnus satu-satunya planet yang punya cincin. Ini juga punya cincin. Planetnya terdingin. Warnanya merah muda. Kok merah muda? Maaf, ini salah ya. Biru muda harusnya, kok merah muda? Maaf ya. Salah pengertikan tadi, biru muda harusnya. Ini adalah planet Uranus. Betul. Dia punya cincin, cuma tidak sebesar atau tidak terlihat jelas seperti Saturnus. Ya, kenapa sih, Pak? Vertikal tapi cincinnya. Betul. Cincinnya berbeda dengan cincin Saturnus. Vertikal itu artinya ke atas ke sini ya. Kalau Saturnus ya horizontal ke samping. Ya, nih ke atas. Mereka punya cincin, jangan-jangan mereka tukeran cincin lagi. Ya, lanjut. Terakhir, paling jauh kembarannya Uranus sebutnya terbesar keempat. Neptunus.
Neptune atau Neptunus. Betul. Ini ya. Meskipun paling jauh, tapi yang paling dingin adalah Uranus. Ya, planet Uranus. Inilah 8 planet yang ada di tata surya kita. Baik, dulu itu ada 9 planet. Ya, dulu 9 planet. Tapi planet terakhir yaitu planet Pluto. Pluto itu tidak digolongkan sebagai planet mayor seperti ini. Ya, ini planet mayor, ini planet-planet yang besar. Nah, Pluto itu digolongkan sebagai planet kerdil atau planet katai. Ya, kenapa seperti itu? Ada beberapa alasan. Pertama, jaraknya sangat jauh dari matahari. Jauh banget. Kemudian yang kedua, ketika si Pluto ini mengelilingi matahari berevolusi, nah di lintasannya ini harusnya sebuah planet itu bisa menarik atau membersihkan benda-benda asing yang ada di lintasannya. Tapi Pluto ketika dia mengelilingi matahari di orbitnya, itu benda-benda asing yang ada di sekitar Pluto itu tidak bisa tertarik oleh Pluto. Jadi sudah tidak digolongkan lagi sebagai sebuah planet Pluto itu. Jadi sekarang hanya ada 8 planet. Itu jawaban Bapak ya, Pak. Kenapa? Ya, jawaban Itu Bapak jawaban Bapak yang pas di YouTube. Betul, ya di YouTube ada yang nanya. Nah, itulah jawabannya. Siva yang nanya ya? Tuh, ya. Jadi sekarang ada 8 planet saja. Baik. Itu dulu materi kita hari ini. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung tanya di sini saja. Tadi ada yang nanya di chat, dapat dari mana? Dapat dari mana gambarnya mungkin ya. Kalau kalian mau cari gambar yang kualitasnya bagus, seperti planet-planet yang tadi, kata kuncinya yang dirubah. Itu bukannya ilustrasi ya, Pak? Iya, itu ada yang beberapa yang ilustrasi, ada juga beberapa yang memang hasil tangkapan dari pesawat angkasa yang sudah ke sana. Ya, kalau mau cari yang kualitasnya bagus, kalian tulisnya ini, misalkan mau planet Mars ya, Mars planet belakangnya pakai HD, high definition. Jadi itu pasti yang keluarnya itu gambar-gambar di Google, tapi yang ukurannya bagus gitu ya, yang gambarnya bagus. Pakai HD ya, HD belakangnya. Jadi nanti yang keluar itu adalah gambar-gambar yang resolusinya tinggi. Boleh dicoba nanti. Misalkan Saturnus planet HD atau HD. Ya, baik. Itu tadi yang nanya siapa ya? Keanu. Kalau mau nyari ya di Google boleh. Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi tidak? Tugas, pasti nanya tugas. Ada tugas nggak Pak hari ini? Nggak ada. Ya, hari ini tidak ada tugas untuk kalian. Ya, kalian hanya pelajari yang tadi saja. Kemudian penja saja yang belum ya, yang belum penja silahkan dikerjakan. Ya, tidak ada tugas untuk kalian. Hanya baca saja subtema 1 pembelajaran ketiga untuk hari Senin nanti. Ya, jadi hari Senin kita ketemu lagi di Zoom pembelajaran ketiga untuk subtema 1. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak tutup dulu ya. Ya, udah mau 1 menit lagi ini selesai. Pak, ada tugas kan ya, Pak? Tidak ada tugas. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas untuk kalian. Tadi. Ya. Pak, Penjas harus pakai musik, Pak. Kenapa? Penjas harus pakai musik? Nggak, tidak. Penjas. Tidak. Nggak pakai musik juga nggak apa-apa, cuma gerakan-gerakannya saja. Kayak gini nggak apa-apa. Ya. Saya pakai musik, Pak. Sambil lihat videonya. Boleh, silahkan. Ya. Baik.